Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang analisis kategori dengan kategori. Jadi variabel yang akan kita analisis jika variabel dependennya kategorik dan variabel independennya juga kategorik. Nah, untuk tujuan dari uji chi-kuadrat atau uji chi-square ini adalah untuk mengetahui perbedaan proporsi atau persentase antara dua atau lebih kelompok. Contohnya uji hubungan kelas perawatan dengan kepuasan. Nah, kalau kepuasan ini kan dia variabelnya kategorik ya, ia puas atau tidak puas. Nah, kita akan melihat bagaimana perbedaan puas atau tidak puas pasien itu berdasarkan kelas perawatannya. Ada kelas VIP, ada kelas 1 dan kelas 2. Nah, di sini kan kelasnya kategori VIP, kelas 1, kelas 2, terus kepuasan itu kategori juga puas atau tidak puas. Yang kedua contohnya adalah untuk melihat hubungan, untuk menguji hubungan jenis kelamin dengan kinerja. Jenis kelaminnya itu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kinerjanya dilihat dari dua kategori juga, baik dan buruk. Nah, dua ini adalah kategori. Jadi kalau misalnya variabel dependennya kategorik, variabel independennya juga kategorik, maka kita akan menggunakan uji chi-square atau uji chi-kuadrat. Nah, pada contoh ini yang bisa kita lakukan untuk uji chi-kuadrat adalah contohnya jenis kelamin dengan berat badan. Jenis kelamin ini kan dia dua kategori ya, ada 1, ada 2. Nah, kalau berat badan juga 2. Bisa juga jenis kelamin dengan kelompok umur 1, jenis kelamin dengan agama, berat badan yang sudah dikelompokkan dengan agama. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita uji dengan chi-square. Jadi variabelnya dependen dan independennya berjenis kategori. Saat kita uji chi-square, kita harus membuat namanya strategi analisis. Yang pertama itu kita harus membuat tabel silang. Terus kita menyimpulkan uji statistiknya dan menjelaskan kekuatan hubungan. Tabel silang ini adalah tabel yang akan kita gunakan untuk melihat distribusi masing-masing kategori. Nah, ketentuan pembuatan tabel silang ini pada variabel independennya pada baris dan variabel dependennya pada kolom. Jadi kalau kita lihat dari contoh, variabel independen itu di baris, seperti ini pendidikan merupakan variabel independen. Nah, variabel dependennya di bagian kolom. Jadi paham ya, di bagian baris ini adalah variabel independennya, dan bagian kolomnya ini adalah dependen. Nah, pada desain cross-seksional, kalau kita menggunakan desain cross-seksional, persentasenya baris, jadi 100% baris. Nah, kalau kita menggunakan desain studinya case control, 100%-nya kolom, jadi 100%-nya ke bawah. Paham ya? Ini adalah ketentuan membuat tabel silang. Nah, satu lagi dalam pembuatan tabel silang dan pengkategorian itu harus konsisten. Jika misalnya kita meletakkan
kode 1 untuk variabel yang beresiko, maka variabel independennya kita kode 1 juga adalah yang berisiko. Contoh misalnya, apakah Bapak hipertensi? 1 ya, 2 tidak. Nah, kita ingin melihat bagaimana hubungan merokok dengan hipertensi. Kalau misalnya kita letakkan 1 ya hipertensi dan 2 tidak hipertensi, maka perilaku merokoknya akan kita kode 1 merokok dan 2 tidak. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat tabel silang. Contoh, kita akan melihat hubungan hipertensi dengan perilaku merokok. Hubungan perilaku merokok dengan hipertensi. Nah, kita akan mengkategorikan hipertensi itu satu ya, 2 tidak. Nah, untuk pengkategorian kita juga harus konsisten. Berarti kalau perilaku merokok untuk variabel dependennya, nah, untuk perilaku merokok yang beresiko terhadap hipertensi apa? Perilaku merokok kan? Jadi 1 itu merokok, 2 tidak. Atau tadi contohnya hubungan pendidikan dengan pengetahuan. Nah, berdasarkan teori semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi, semakin pengetahuannya semakin baik. Maka kita kelompokkan misalnya pengetahuan 1 buruk, 1 rendah, 2 tinggi. Nah, tadi kan berdasarkan teori kalau semakin tinggi pendidikan, pengetahuannya semakin tinggi. Berarti 1 itu juga yang pendidikannya rendah, SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 PT. Nah, konsisten kan, semakin tinggi kodenya semakin tinggi, 2 itu tinggi, berarti pendidikannya juga kodenya meningkat. Nah, kalau misalnya kita rubah misalnya 1 tinggi, 2 rendah. Maka pendidikannya juga kita rubah, 1 sama dengan PT, 2 sama dengan SMA, 3 sama dengan SMP, dan 4 sama dengan SD. Begitu juga dengan ini, dengan yang perilaku merokok. Kalau misalnya kita rubah 1 tidak, 2 iya, maka kode perilaku merokoknya juga kita rubah. 1 tidak merokok, 2 merokok. Nah, ini untuk pengkategorian. Ini adalah hal yang harus diperhatikan saat pengkategorian. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat tabel silangnya. Tabel silang itu variabel independennya di baris dan variabel dependennya di kolom. Contohnya, ini variabel independennya adalah perilaku merokok. Variabel dependennya adalah hipertensi. Nah, perilaku merokok itu apa? Tidak merokok dan merokok.
Untuk hipertensi itu dia ada karena di sini karena baris pertamanya adalah tidak merokok, maka di kolom pertama juga kita buat tidak hipertensi. Karena tadi kita membuat konsisten. Nah, kolom keduanya ya hipertensi. Ini pembuatan tabel silang. Nah, kalau misalnya untuk contoh kedua, variabel independennya adalah pendidikan. Variabel independennya pendidikan. Nah, variabel dependennya adalah pengetahuan. Pendidikan itu kita kelompokkan menjadi 4. Nah, pengetahuan karena ini SD, berarti kan SD itu kan pendidikannya rendah, berarti pengetahuannya juga rendah kan berdasarkan teori. Maka kalau pertama kita isi rendah. Kolom kedua tinggi. Nah, ini cara membuat tabel silang. Nah, tadi kita sudah bahas kalau misalnya untuk desain cross-seksional, persentasenya dibuat persentase baris. Jadi 100%-nya adalah di baris. Ini kan SD 50% rendah, 50% tinggi. Totalnya adalah 100. SMP 40% rendah, 60% tinggi, totalnya 100. Ini kalau untuk penelitian yang cross-seksional. Nah, kalau penelitiannya adalah case control, persentasenya dibuat kolom. Nah, laki-laki 75% yang kanker paru, perempuan 25% yang kanker paru. 25 tambah 5, 100 kan, ini harusnya 100. Ini harusnya 100 ya. Nah, jadi 75 tambah 25 100. Jadi persentase 100-nya itu adalah kolom. Kalau tadi kan baris. Jadi pembuatan tabel silang itu berdasarkan pengkategorian sama desain yang digunakan. Nah, ini ketentuan uji Chi kuadrat. Keterbatasan Chi kuadrat, tidak boleh ada sel yang nilainya nilai expected-nya kecil dari 5 lebih dari 12%. Kalau untuk tabel besar maka digunakan penggabungan. Untuk tabel 2x2 digunakan uji Fisher eksak. Contohnya, ini kan dia disebutkan nilai E-nya. Ini kalau kita belajar waktu biostatistik dasar ada rumusnya. Nah, sekarang kita lihat langsung ke contoh kapan dia menggunakan apa yang dimaksud dengan nilai E kecil dari 5 lebih dari 20%. Ini contoh. Ini tabel hasil chi-square. Nah, pada tabel chi-square test, pada poin B-nya dituliskan kalau 0 cells atau 0% yang nilai expected-nya kecil dari 5. Nilai minimum expected-nya adalah 12. Nah, karena dia kecil dari 5 itu 0%, maka kita akan menggunakan chi-square.
Jadi kalau menggunakan chi-square, maka p-value yang kita gunakan adalah yang continuity correction. Nah, kalau misalnya di hasil kita nanti ada 25% yang nilai expected-nya kecil dari 5. Nah, ketentuannya kan yang kecil dari 5 itu hanya 20%, maksimal 20%. Jadi kalau udah lebih dari 20%, maka yang kita gunakan adalah Fisher Exact Test. Berarti dia yang ini. Paham ya? Jadi kalau misalnya di poin B ini dia kecil dari 20%, maka kita gunakan continue correction. Kalau misalnya lebih dari 20%, maka yang kita gunakan adalah Fisher Exact. Nah, ini pengkodean variabel yang tadi sudah kita bahas. Jadi, untuk mendapatkan OR yang benar, kita harus memperhatikan pengkodean data. Kode harus konsisten antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen menjadi pokok bahasan atau kasus baiknya di kode 1. Yang kasus kita kode 1 dan selebih yang lain kita kode 0. Contohnya, tadi kita ingin melihat hipertensi, apakah dia hipertensi atau tidak. Berarti ya hipertensi kita kode 1 dan tidak hipertensi kita kode 0. Nah, variabel independen harus konsisten mengikuti variabel dependen sesuai dengan teori. Kalau misalnya tadi kita kelompok exposure atau penyebab kasus kita beri kode 1 dan kelompok non-expose kita kode 0. Ini contohnya kita ingin melihat kanker paru, variabel merokok dengan kanker paru. Nah, kode iya kita beri kode 1. Nah, menyebabkan kanker paru itu kan salah satunya adalah rokok. Jadi ketika dia merokok, maka dia ada resiko untuk kanker paru. Maka kode iya merokok kita beri kode 1 dan tidak kita kode 0. Nah, jadi pengkode variabel ini hal yang penting diperhatikan saat kita ingin menguji chi-square, pembuatan DO. Nah, selanjutnya kita akan mencoba latihan di SPSS. Silahkan dibuka SPSS-nya yang data ASI. Nah, untuk variabel yang akan kita cobakan chi-square adalah hubungan pekerjaan dengan menyusui eksklusif. Jadi kita ingin membuktikan apakah ibu yang tidak bekerja itu lebih menyusui eksklusif dibandingkan ibu yang bekerja. Nah, langkah-langkahnya adalah analyze, deskriptif, cross step. Jadi analyze, deskriptif, cross step. Nah, di sini ada row, ada kolom. Nah, row-nya ini baris. Jadi variabel yang akan kita masukkan di kolom row adalah di row atau baris adalah kerja. Nah, pada kolom adalah eksklusif. Nah, pada statistik kita klik chi-square, risk, terus klik continue. Pada sel kita pilih row karena kita menggunakan cross sectional, jadi persennya adalah persen row. Continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini ada beberapa tabel tentang
hasil dari chi-square. Yang pertama itu tabel cash processing summary. Ini ada ringkasannya. Jadi ada 50 responden yang valid, missingnya 0. Nah, pada yang pertama tabel tentang distribusi status pekerjaan ibu dengan status menyusui. Nah, di sini kita mau lihat kodenya kan ini teorinya adalah ibu yang tidak bekerja itu lebih menyusui eksklusif dibandingkan yang tidak bekerja. Jadi kerjanya kode 0, tidak kerjanya kode 1. Tidak eksklusif itu kode 0, eksklusif itu kode 1. Nah, yang untuk pembacaan tabel ini kita khusus hanya membaca letter L ini aja. Jadi kita akan baca kalau Nah, untuk pembacaan ini kita hanya baca yang ini, yang dua ini. Berarti kita baca adalah 72% ibu yang tidak bekerja itu menyusui eksklusif dan 32% ibu yang bekerja itu menyusui eksklusif. Nah, pada tabel yang kedua itu tabel chi-square test. Nah, tadi kita sudah bahas kita harus menentukan terlebih dahulu berapa persen nilai expected yang kurang dari 5. Nah, pada poin A dapat kita lihat ada 0 sel atau 0% yang nilai expected-nya kecil dari 5. Karena 0% itu lebih kecil daripada 20%, maka kita akan menggunakan chi-square. Maka p-value-nya adalah p-value continuity correction, yaitu 0,011. Nah, kalau 0,011 ini kita bandingkan dengan 0,05, maka 0,011 itu lebih kecil daripada 0,05. Kalau lebih kecil berarti H0 ditolak atau dengan kesimpulan ada hubungan. Jadi ada hubungan antara pekerjaan dengan ASI eksklusif. Jadi karena H0 ditolak, berarti ada hubungan antara pekerjaan dengan ASI eksklusif. Nah, setelah kita melihat p-value, ada namanya OR. OR ini digunakan saat kita untuk melihat risiko. Nah, di sini kan OR-nya adalah 5,5. 5,5. Cara bacanya, ibu yang tidak bekerja cenderung menyusui eksklusif 5,5 kali dibandingkan ibu yang bekerja. Itu cara pembacaan OR. Nah, ini tabelnya. Contohnya tabel 3. Tabel 3 kita ingin melihat distribusi status menyusui eksklusif berdasarkan status pekerjaan ibu. Ini kita pindah dari tabel, p-value-nya tadi sudah bisa menentukan, terus ada OR. Nah, pembacaannya berdasarkan tabel 3, distribusi ibu yang bekerja menyusui eksklusif sebanyak 8 orang atau 32%, dan ibu yang tidak bekerja menyusui eksklusif adalah 18 orang 72%. Dari hasil analisis didapatkan bahwa p-value adalah 0,011, yaitu pada alfa 5% terdapat ada perbedaan antara status pekerjaan ibu dengan status menyusui eksklusif.
Diperoleh juga OR 5,46. Artinya, ibu yang tidak bekerja memiliki peluang 5,6 kali peluang 5,46 kali untuk menyusui eksklusif dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Nah, sekarang kita coba untuk variabel menyusui eksklusif dan pendidikan. Analyze, descriptive, cross-tab. Row, didiknya di row dan eksklusifnya di kolom. Statistiknya centang chi-square dan RIS. Continue, di selnya kita pilih row persen. Continue, terus klik OK. Nah, pada tabelnya kita lihat distribusinya. 60% ibu pendidikan SD menyusui eksklusif. 72% ibu dengan pendidikan SMP dia menyusui eksklusif. 31% ibu yang berpendidikan SMA menyusui eksklusif dan 53,8% ibu berperguruan tinggi menyusui eksklusif. Selanjutnya p-value-nya. Nah, di sini ada keterangan ada satu sel atau 12,5% yang nilai expected-nya kecil dari 5. Jadi kalau misalnya ini masih kecil dari 20, maka kita menggunakan chi-square, yaitu 0,177. Nah, untuk OR di sini tidak bisa dikeluarkan karena kategorinya lebih dari 2. Kalau tadi kan kita pada contoh ibu bekerja atau tidak, kategorinya ada 2. Maka OR-nya bisa dikeluarkan menggunakan tahapan ini. Nah, karena ini dari 4 kategori, tahapannya tidak bisa dikeluarkan tidak bisa menggunakan tahapan ini. Maka kita coba untuk mengeluarkan OR-nya, yaitu analyze, regresi binary logistik. Analyze regresi binary logistik. Nah, di sini ada dependent dan ada covariate. Dependentnya kita masukkan eksklusif, covariate-nya kita masukkan didik. Nah, kalau baru sampai di sini, nanti variabel didiknya akan otomatis dikategorikan numerik karena angka didiknya itu kan 1, 2, 3, 4. Nah, padahal kita padahal DO kita didik ini adalah kategorik, maka kita harus mengkategorikan terlebih dahulu di menu kategorikal. Kita masukkan didiknya, terus kita pilih first, kita klik change sampai di sini ada first. Kenapa first? Karena referensi kita adalah kode terendah. Jadi kan tadi referensi kita dia tidak eksklusif di kode 0, maka untuk variabel didiknya referensi kita atau pembandingnya adalah kode 0 juga, yaitu SD. Kita klik first change sampai berubah di sini, terus kita klik continue, kita klik OK. Nah, kita lihat di tabel terakhir yang first in the question. Nah, ini yang OR. Jadi 1,78
yang pendidikannya SMP lebih menyusui eksklusif dibandingkan SD. 0,3 kali yang pendidikannya SMA lebih menyusui eksklusif dibandingkan yang SD, dan 0,78 kali yang pendidikannya PT menyusui eksklusif dibandingkan pendidikannya SD. Jadi karena kita sudah men-setting referensinya adalah SD, maka pembanding di setiap kategori adalah SD. Paham ya? Jadi untuk sampai sekarang sampai di situ dulu sesi kali ini tentang chi-square. Silahkan dipahami, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.